Pemerintah memastikan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak mengganggu kontrak bisnis yang telah berjalan. Kita memastikan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia tidak akan mengganggu kontrak ekspor yang sudah berjalan. Pengelolaan ekspor juga akan dilakukan transparan dan akuntabel. Dulu banyak orang mengira jika Singapura bisa tumbuh besar hanya karena kecerdasan dan letak yang strategis. Namun di mata sebagian orang, negara kecil ini diibaratkan pedagang yang berdiri di tengah jalan sambil memaksa mengambil untung dari kerja keras orang lain. Sekilas memang tak salah, namun jika dilihat lebih jauh, tindakan ini lebih mirip pencurian ketimbang strategi berbisnis. Guys, ini pemerintah Singapura ngemis-ngemis ke Indonesia untuk tidak menutup keran ekspor impor lewat Singapura. Seperti kita ketahui teman-teman, Pak Prabowo ya baru-baru ini sudah meresmikan ekspor satu pintu di mana semua barang masuk atau barang keluar dari Indonesia itu harus dipegang oleh pemerintah atau ya Danantara. Nah, ini Singapura teman-teman yang selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka selalu saja membodoh-bodohi Indonesia dengan kata-kata manis, broker ya, maklar, tinggal terima beres. Ini sekarang sedang kebakaran jenggot, sedang ketar-ketir, panik teman-teman. Kenapa enggak? Karena kalau misalnya jadi ekspor satu pintu ini tetap diberlakukan, maka keuntungan Singapura dari jual beli sumber daya alam yang selama ini mereka nikmati memeras Indonesia akan hilang. Bahkan teman-teman ya gak akan pernah bisa balik lagi. Sampai-sampai ini Wakil Perdana Menteri Singapura terbang ke Jakarta di depan awak media mengemis, meminta, memohon kepada pihak Indonesia untuk tetap membiarkan ekspor impor berjalan dengan bebas. Tapi kan Indonesia nggak bodoh. Rakyat Indonesia juga nggak mau terus dikibulin. Kita bayangkan teman-teman, kita yang capek, kita yang nambang, kita yang ngurus, ya setelah dijual, yang untung siapa? Broker. Broker capek enggak teman-teman. Mereka cuma main mulut. Nelpon sana, nelpon sini, nawarin barang. Kan kita juga bisa. Di Indonesia banyak orang-orang pintar. Nah, dengan adanya ekspor satu pintu ini, Singapura terancam bangkrut. Pantas bangkrut karena mereka nggak punya sumber daya alam. Adanya Indonesia, teman-teman, adalah salah satu kunci kesuksesan Singapura. Karena tanpa ada Indonesia, mereka nggak ada apa-apanya, teman-teman. Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Tenggara. Kalau misalnya mereka nggak bisa memasukin barang ke Indonesia, ya mereka mau jual ke siapa? Malaysia. Malaysia bisa ngatur sendiri-sendiri. Mau jual ke Timur Leste, kejauhan. Ya, pasar mereka itu Indonesia. Sekali lagi, teman-teman. Kalau Indonesia nggak bisa dibodohi, kalau Indonesia tidak bisa dimanipulasi, maka kebangkrutan Singapura sudah di depan mata. Nah, hari ini kita bakal melihat, teman-teman, bagaimana aturan tegas Indonesia membuat Singapura terancam bangkrut dengan ya program ekspor impor satu pintu. Tanpa panjang lebar, kita simak dulu informasi selengkapnya. Wakil PM Singapura terbang ke Jakarta, tepat 9 hari setelah Indonesia menutup pintu ekspor mereka. Kebetulan, tidak ada yang namanya kebetulan dalam diplomasi. 9 Juni 2026. Wakil Perdana Menteri Singapura mendarat di Jakarta. Kunjungan pertamanya sejak menjabat. Kenapa sekarang? Kenapa bukan setahun lalu? Apakah karena dulu baik-baik saja, dulu nyaman tapi sekarang sudah tidak nyaman lagi? Tentu saja tidak nyaman. Selama puluhan tahun komoditas terbesar Indonesia, sawit, batu bara diekspor melalui trader-trader yang berkantor di Singapura. Harga ditentukan di sana. Devisa diparkir di sana, keuntungan mengalir ke sana. Indonesia hanya dapat sisa. Lalu 1 Juni 2026, ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, wajib satu pintu lewat BUMN negara. Danantara Sumber Daya Indonesia. Harga ditentukan negara, devisa wajib kembali ke Indonesia. Ruang under invoicing dan transfer pricing ditutup. Dan Singapura langsung merasakan dampaknya. Gan Kim Yong datang membawa pesan diplomatik yang terdengar manis. Investasi kami ke Indonesia tetap kuat. Fundamental Indonesia sangat menarik. Tapi di balik kata-kata itu, ada kepentingan yang sedang terancam. Singapura ingin tahu, seberapa serius Indonesia menjalankan DSI ini. Masih adakah pintu belakang yang bisa dinegosiasikan? Indonesia menjawab dengan tegas. Ekspor listrik ke Singapura pun belum bisa dimulai. Infrastruktur belum siap. DSI tetap berjalan.
THE tetap wajib kembali. Singapura boleh datang, tapi aturan main sudah berubah. Kali ini Indonesia yang menentukan. Namun di mata sebagian orang, negara kecil ini diibaratkan pedagang yang berdiri di tengah jalan sambil memaksa mengambil untung dari kerja keras orang lain. Sekilas memang tak salah, namun jika dilihat lebih jauh, tindakan ini lebih mirip pencurian ketimbang strategi berbisnis. Melihat kegelisahan ini, ditambah momen perekonomian global yang semakin tak menentu, Indonesia mengambil satu keputusan besar dan mengguncang peta perdagangan kawasan. Itulah yang disebut dengan kebijakan ekspor satu pintu atau One Door Export Policy. Kebijakan ini membuat jalur ekspor nasional hanya dari satu jalur semata. Selama bertahun-tahun banyak komoditas ekspor Indonesia yang melewati pelabuhan negara luar sebelum menuju pasar dunia. Negara kecil tersebut adalah Singapura yang tumbuh menjadi raksasa logistik di kawasan Asia. Namun Indonesia mulai melakukan perubahan. Kebijakan satu pintu bukan hanya momentum bagi kebangkitan ekonomi nasional, melainkan juga potensi kerugian negara bernama Singapura. Ibarat sebuah warung yang berada di persimpangan, Singapura mulai cemas kehilangan pelanggan. Kekhawatiran ini bukanlah tanpa sebab. Pasalnya melalui aktivitas transit inilah Singapura mengambil banyak keuntungan. Jika kebijakan ini diterapkan secara penuh, maka bukan tidak mungkin ekonomi Singapura akan mengalami tekanan besar. Akankah Indonesia mampu menerapkan kebijakan satu pintu seutuhnya? Seberapa jauh efek kebijakan ini terhadap perekonomian Singapura? Cetak Gol coba merangkum, Singapura terancam runtuh. Kebijakan ekspor satu pintu Indonesia sebagai berikut. Singapura rugi besar, berpotensi bangkrut karena Indonesia. Sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang. Sepertinya inilah pepatah yang tepat untuk melihat gambaran kemandirian ekonomi Indonesia hari ini. Pemerintah baru saja resmi menerbitkan 3 aturan baru yang mengatur tata kelola ekspor sumber daya alam di Indonesia. Terdapat beberapa sumber daya alam Indonesia yang saat ini mendapatkan perhatian ketat, seperti batu bara, kelapa sawit mentah, dan turunannya, hingga beberapa jenis besi. Kebijakan ini sendiri diterapkan dalam rangka mengatur tata kelola sumber daya alam agar lebih tertib. Kemendak menerapkan berbagai instrumen pengaturan ekspor untuk memastikan pelaksanaan ekspor komoditas STA strategis oleh badan usaha milik negara atau BUMN, ekspor berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan. Kebijakan ini sendiri diterapkan mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Para pelaku ekspor yang ingin melakukan kegiatan diharuskan menyampaikan laporan dan dokumen ekspor pada PT DSI. Jika dilihat, setidaknya ada 3 aturan baru dalam ketentuan ekspor di Indonesia. Aturan yang pertama, batu bara masih bisa diekspor dengan izin paling lama hingga akhir 2026. Aturan kedua berkaitan dengan ekspor CPO yang wajib memenuhi DMO minyak kita. Aturan ini membuat pemerintah tetap mempertahankan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui skema domestic market obligation. Aturan yang ketiga berkaitan dengan jenis besi dibagi menjadi 3 kelompok ekspor. Kebijakan Indonesia yang diterapkan ini merupakan bagian dari gerakan menuju kemandirian. Hal ini juga selaras dengan pernyataan salah satu pejabat tinggi di jajaran Kementerian Perdagangan. Melalui kebijakan ini, pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas SDA strategis, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi negara, memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi nasional. Tambah Tommy Andana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Namun di tengah keseriusan pemerintah Indonesia, selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Menurut Gede Sandra, kebijakan Prabowo Subianto dilakukan demi menegakkan ekonomi berbasis Pancasila. Salah satu narasi-narasi negatif ini adalah berkaitan dengan slogan Sell Indonesia yang bergema di Singapura beberapa waktu terakhir.
Saya kira narasi sell Indonesia harus dilawan dengan sell Singapura. Saya yakin mereka takut juga. Ingat ya, praktik under invoicing dan transfer pricing melibatkan bisnis mereka di Singapura, ujar Gede Sandra. Menurut Gede, narasi sell Indonesia ini merupakan respon terhadap kebijakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan satu-satunya eksportir tunggal untuk komoditas strategis Indonesia. Pembentukan PT DSI ini mengusik para pelaku kejahatan yang melakukan praktik-praktik under invoicing dan transfer pricing selama bertahun-tahun lamanya. Kecurangan ini membuat Indonesia mengalami kerugian besar, bahkan hingga triliunan rupiah. Menurut Gede, salah satu negara yang marak dengan tindak kejahatan under invoicing ini adalah Singapura. Praktik ini sangat merugikan Indonesia. Padahal Presiden Prabowo selalu menggaungkan bahwa kekayaan alam harus dikelola demi kemakmuran bersama. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kekayaan alam Indonesia harus dipakai demi kebaikan dan menyejahterakan negeri. Itu kan sesuai konstitusi, pasal 33, serta nilai-nilai agung dalam Pancasila. Selama ini Singapura maju karena menjadi trader saja. Bahannya kekayaan alam Indonesia. Sekarang mau ditata ulang mereka ngamuk, tambah gede lagi. Narasi sell Indonesia ini diduga merupakan upaya untuk membangun sentimen negatif terhadap Indonesia. Besar kemungkinan narasi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekspor sumber daya alam. Ketidaksukaan ini tampaknya cukup beralasan. Pasalnya menurut isu yang beredar pasca kebijakan itu muncul, saham sawit di Singapura seketika rontok. Berita rontoknya saham di Bursa Efek Singapura, terutama perusahaan-perusahaan sawit dan CPO yang mempunyai lahan di Indonesia tidak mengejutkan kita. Kata Andrianto Andri, Pegiatan Sosial Indonesia, kepada RMOL Rabu 10 Juni 2026. Isu mengenai rontoknya saham sawit ini dianggap sebagai dampak langsung dari kebijakan politik Presiden Prabowo yang revolusioner. Dari pihak Singapura memang sempat melakukan konfirmasi terkait kebijakan tersebut. Wakil Presiden Menteri Singapura Gan Kim Yong menyatakan tetap menghormati kebijakan pemerintah Indonesia. Mengenai kebijakan ekspor masing-masing negara, saya rasa situasi dan lingkungannya berbeda. Setiap negara memiliki prioritasnya sendiri, ujar Gan saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian. Ya guys, sudah kita saksikan ya bagaimana ketegasan Indonesia walaupun ini pihak Singapura datang ke Jakarta, ke Indonesia ingin bertemu dengan Pak Prabowo, tetap ya pemerintah sudah memastikan bahwa ekspor satu pintu akan dilakukan. Jadi nanti akan dipegang oleh Danantara Sumber Daya Energi. Nah, yang jelas teman-teman, Singapura sekarang menghadapi krisis ya. Mereka mungkin masih mempunyai uang yang banyak, tapi uang mereka tidak akan ada gunanya kalau misalnya mereka tidak bisa berdagang. Kelamaan mereka juga bakal habis, teman-teman. Karena negara mereka memanfaatkan Indonesia selama puluhan tahun untuk menjadi kaya raya. Saat Indonesia nggak mau lagi dibodoh-bodohi ya, akhirnya mereka ketar-ketir. Saya masih ingat dulu pada PM Singapura menghina Indonesia, mengatakan bahwa dolar Indonesia bakal tembus 20.000 ketika era 98. Tapi hal itu dipatahkan oleh Pak Habibie dengan menurunkan dolar ke 6.000. Dan sekarang teman-teman, ketika mereka merasa di atas angin, menyebut sell Indonesia, enggak, kita malah membuat jargon balik, serangan balik dengan sell Singapura buy Indonesia. Dan alhamdulillah IHSG terakhir saya cek naik 5%. Rupiah juga kembali menguat teman-teman ke level 17.000 dan mudah-mudahan target BI yang saya baca dari press release-nya targetnya itu adalah 16.800. Ya, kita bakal dukung teman-teman, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video masih dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video menarik lainnya di Kajian Online. Tentu jangan lewatkan update terbaru lainnya dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.